Audio Jungle. Audio Jungle. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'aziman. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini, di dalam catatan khotib yang sederhana, jika seorang yang balik berumur sampai 20 tahun, maka dia melaksanakan sholat ibadah Jumat sebanyak 650 kali dalam hidupnya. Dan jika ada seorang yang berumur sampai 30 tahun dalam hidupnya, maka dia melaksanakan sholat ibadah Jumat itu sebanyak 1150 kali dalam hidupnya. Dan jika ada seorang yang berumur 40 tahun, maka dia melaksanakan sholat ibadah Jumat sebanyak 1650 kali dalam hidupnya. Pertanyaannya adalah, apakah di sekian ratus ribu kita melaksanakan sholat Jumat, apakah ibadah Jumat ini sudah berkualitas dan meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah justru menambah kelemahan kita, kelemahan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu, dalam kesempatan kali ini, marilah kita semua melaksanakan ibadah sholat Jumat ini dengan tujuan niat ikhlas hanya untuk mencari ridha Allah dan meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang harus kita renungkan di dalam kesempatan kali ini. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat At-Tahrim nomor surat ke-66 ayat ke-8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang telah beriman, bertobatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, di dalam kaidah tafsir, alladzina diulang sebanyak 1080 kali di dalam Al-Quran, menunjukkan objek tanpa batas, laki-lakikah, perempuankah, mudakah, tuakah. Maka disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman kepada Allah. Ya ayyuha, di dalam kaidah nahwu, ya ayyuha, ya nida merupakan panggilan, ha tanbih menguat, mengingatkan, seakan-akan Allah telah menyeru kepada orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yaitu tubu ilallahi taubatan nasuha. Fil amar menunjukkan arti perintah, taubatan nasuha maf'ul mutlak menunjukkan taukid, menegaskan, mengingatkan, memperkuat bahwa sebagai orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka puncaknya kita juga harus melakukan taubatan nasuha. Ketika Allah mengatakan seperti itu pada hambanya, menyeru, ini menunjukkan bahwa Allah telah membukakan pintu taubatnya kepada hamba. Tidak mungkin Allah menyuruh kepada hambanya
Allah menutup pintu taubatnya. Tapi persoalannya adalah, apakah taubatan nasuha itu ketika kita dapat dengan serta-merta? Tidak. Melainkan dengan usaha yang keras, ikhtiar yang keras agar kita mendapatkan derajat taubatan nasuha. Di ayat berikutnya Allah menjelaskan, asa rabbakum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan Rabb kalian semua menerima, menghapus, menutup dosa-dosa kalian semua. Kalau kita mencermati di dalam ayat ini memakai kalimat asa yang artinya mudah-mudahan. Ini mengindikasikan bahwa tidak pasti tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketidakpastian ini diartikan oleh para ulama tafsir bahwa apakah tobat yang kita lakukan sia-sia? Tentu tidak. Karena ketidakpastian ini harus diartikan, ditafsirkan sebagai bentuk ikhtiar kita agar tobat kita benar-benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tobat nasuha itu dilakukan secara sederhana, tapi harus sungguh-sungguh dan layak, dan harus benar-benar sungguh-sungguh melakukan introspeksi diri agar kita mendapat derajat taubatan nasuha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi bab taubat, ulama mengatakan, qala ulama taubatun wajibatun min kulli dhanbin fa in kanat maksiatun bainal abdi wa bainallah. Taubat itu wajib, harus dilakukan terhadap seorang hamba yang melakukan maksiat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. La tata'allaqu bihaqqi adamiyyin. Kemudian tidak ada kaitannya dengan hubungan hamba dengan hamba yang lainnya. Maka ada 3 syarat yang harus dilakukan seorang hamba ketika melakukan taubatan nasuha. Yang pertama, ayyuqliya anil maksiati, berhenti dari maksiat. Artinya apa? Kita harus ikhlas, niat, tulus, benar-benar berhenti, tidak melakukan maksiat yang pernah kita lakukan. Bukan berarti ketika kita berhenti hanya untuk mendapatkan pujian atau untuk mendapatkan gelar religius, tapi harus dengan isyarat dan itikat yang baik bahwa kita harus benar-benar berhenti untuk tidak melakukan dosa yang sebelumnya kita lakukan. Yang kedua, kata ulama, ayyandama ala fi'liha, menyesali atas perbuatannya. Tidak hanya berhenti, tapi hati juga harus menyesal bahwa apa yang kita lakukan itu benar-benar justru akan menjadikan kita sebagai orang yang celaka. Yang ketiga, apa kata ulama? Ayyazima ayyauda ilaiha abadan, bertekad, berniat untuk tidak mengulangi selama-lamanya. Khalifah Umar bin Khattab, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar, beliau sampaikan bahwa yang dimaksud dengan taubatan nasuha adalah harus berhenti, tidak akan mengulangi perbuatannya itu lagi. Logikanya adalah ketika anak kecil yang minum ASI dari ibunya, tidak mungkin ASI itu kembali lagi ke tempat asalnya. Begitu pula dengan taubatan nasuha. Orang yang bertobat nasuha, maka dia harus bersungguh-sungguh tidak akan mengulangi segala perbuatan yang pernah ia lakukan sebelumnya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam literasi kitab tafsir Al-Misbah jilid ke-14 halaman 178, Imam Al-Qurtubi menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan taubatan nasuha itu mempunyai 4 kriteria. Yang pertama, istighfar dengan lisan. Yang kedua, meninggalkan dosa dengan anggota badan. Yang ketiga, memantapkan niat untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Yang keempat, meninggalkan terhadap teman yang buruk. Kalau kita cermati dari ucapan Imam Al-Qurtubi, beliau sampaikan 4 syarat. Yang pertama adalah membaca istighfar. Kalau kita buka kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi halaman 12, hadis nomor 11 dan 12, diriwayatkan oleh
Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah, beliau sampaikan bahwa setiap harinya Rasulullah itu beristighfar sebanyak 70 marrah, 70 kali minimal setiap harinya. Nomor hadis 12 diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah itu setiap harinya beristighfar mi'atan marrah, 100 kali minimal dalam hidupnya. Rasulullah itu beristighfar 70 kali riwayat Imam Bukhari dan 100 kali riwayat Imam Muslim. Pertanyaannya adalah bagaimanakah dengan kita sehari-harinya? Apakah kita setiap hari minimal istighfar 70 kali atau 100 kali? Rasulullah saja yang dijamin masuk surga tanpa hisab, istighfarnya sehari minimal 70 kali, bahkan 100 kali. Sedangkan kita tidak dijamin masuk surga, ingin mengharapkan masuk surga Firdaus, lalu bekal apa yang kita lakukan, yang kita usahakan ketika kita hidup di dunia ini? Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat mengambil ibrah, pelajaran dari khutbah ini, dari peristiwa yang telah kita lakukan sebelumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayah wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nahara ma'asyan lil bashar wal laila rahatan lil 'anam wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal mauta 'alal imani wal islam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najjata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la su'bata illa ma ja'altahu su'bah fa in syi'ta ja'alta su'bata sahla. Allahumma sahhil lana umurana umurad dunya wal akhirah wa wafiqna warhamna wa anta arhamur rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min adzabi jahannam wa na'udzu bika min adzabil qabri wa na'udzu bika min fitnatil masihil dajjal wa na'udzu bika min fitnatil mahya wal mamati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana warhamna wa anta arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.